Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sesama muslim, pada hari ini kita bisa belajar kembali, belajar bersama-sama tentang ilmu sholat tahajud. Sebagaimana sudah beberapa 12 kali episode video tahajud kita itu sudah dasar-dasarnya ilmu sholat tahajud itu sudah kita sampaikan secara bertahap. Memang yang perlu kita catat adalah bahwa sekali lagi kita sampaikan bahwa ilmu sholat tahajud ini sangat banyak sekali. Semakin tinggi kita terbang mencari ilmu sholat tahajud itu, ketemu lagi ilmu yang baru. Bahkan kalau diibaratkan kita mencari ilmu sholat tahajud di dasar lautan itu, semakin dalam kita menyelam ke dalam lautan ilmu tahajud itu, ternyata masih banyak informasi-informasi yang perlu kita ketahui tentang sholat tahajud ini. Dan kemarin sudah kita sampaikan video kita berjudul sholat tahajud itu ajaran utama dalam agama Islam. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin sholat tahajud itu menjadi ajaran utama di dalam agama Islam? Nah, kita menjawab dengan satu dalil ya, bahwa manusia hidup di dunia ini kalau mau mencapai kedudukan yang mulia, mau mencapai kedudukan yang tinggi, mau mencapai kedudukan yang terpuji, itu jalannya satu-satunya dengan terus-menerus mengerjakan sholat tahajud. Bahkan kalau kita cermati isinya Al-Quran, itu kata Allah dalam Al-Quran, manusia itu sudah bekerja sibuk sekali, sudah bekerja keras di waktu siang hari. Nah, di waktu malam hari itulah bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian yang perlu kita catat dari perintah Allah itu, bahwa manusia itu ternyata diperintahkan untuk sedikit sekali tidurnya di waktu malam hari, dan sebagian besar waktu di malam hari itu dipakai untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, itulah salah satu dalil ya, salah satu argumentasi bahwa sholat tahajud itu merupakan ajaran utama dalam agama Islam. Baiklah saudaraku, pada hari ini tema kita itu jangan sampai menjadi orang yang pasti mengalami banyak kerugian di kemudian hari. Itulah sebabnya kita harus mendirikan sholat tahajud. Jadi luar biasa
Allah itu memberikan pelajaran kepada kita ya. Sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud Ibu. Dan terima kasih kepada para netizen yang sudah memberikan subscribe ya. Tanpa terasa dalam waktu 1,5 bulan itu sudah melebihi 1.000 lebih subscribernya ini. Nah kemudian yang perlu kita catat lagi ya, bahwa mulai banyak orang-orang yang mengunjungi channel kami ini, channel Motivator Tahajud, untuk ikut belajar. Kata orang-orang, saya mau ikut belajar Pak tentang sholat tahajud ini. Silakan. Nah itu menjadikan motivasi ya bagi kita untuk terus menyajikan video-video tahajud yang baru lagi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan lebih mendalam lagi, seperti biasa pelajaran pada hari ini kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai surat yang sangat penting sekali bagi orang Islam, bahkan sampai dibaca berulang-ulang kali, wajib dibaca ketika mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku sesama muslim, teruslah kita berjuang memahami, mendalami surat Al-Fatihah ini, karena sangat pentingnya surat Al-Fatihah ini bahkan menjadi kesimpulan bagi setiap orang yang mau menekuni ilmu agama Islam ini, terutama ilmu sholat tahajud ini. Dan yang luar biasa dari Al-Quran ini, sudah ribuan tahun Al-Quran ini semakin dibuktikan kebenaran ayat-ayatnya itu malah semakin terbukti. Nah itulah surat Al-Fatihah, surat yang menjadi kesimpulan dari seluruh isinya Al-Quran. Bahkan kita bisa mengatakan surat Al-Fatihah itulah pedoman kita hidup sehari-hari di dunia ini. Baiklah saudaraku, sebagaimana yang selalu kita sampaikan, bahwa kita bisa memahami agama Islam ini tentu atas jasa yang luar biasa dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kita akan bacakan sholawat wa barik untuk beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Nah, baiklah saudaraku, kita akan
melihat prinsip-prinsip di dalam sholat tahajud ini. Prinsip yang pertama, bahwa sholat tahajud itu merupakan kepastian untuk mendapatkan hidup yang sukses. Jangan sampai kita hidup di dunia ini, hidup kita itu gagal itu. Bahkan banyak orang membuat suatu pernyataan yang mengejutkan bagi saya, bahwa sebagian besar orang hidup di dunia ini hidupnya tidak sukses. Nah itulah sebabnya solusi yang maksudnya gini, resep pertama yang harus kita kuasai adalah menguasai ilmu tahajud ini, kemudian kita mengerjakan sholat tahajud itu di setiap waktu malam hari. Nah kemudian kita bisa mencatat ya, bahwa kesuksesan itu tidak bisa hanya diperjuangkan, secara lahiriah saja, tetapi juga secara batinnya, secara bahasa sekarang itu secara spiritual itu. Nah, dalam bahasa Al-Quran itu, secara spiritual itu adalah mengerjakan sholat tahajud di sebagian besar waktu malam hari. Kalau banyak orang yang menyatakan sholat tahajud itu cukup 2 rakaat itu setiap malam, ternyata menurut petunjuk Al-Quran justru sebagian besar waktu malam itu dipakai untuk mengerjakan sholat tahajud. Saya pernah mendengar pengajian Pak Kiainya itu, Pak Ustadznya mengatakan bahwa setelah kamu sholat tahajud itu kamu harus membaca Al-Quran 15 juz Pak Andi. Wah, 15 juz itu banyak sekali kan. Tapi ya saya menghargai lah usaha Pak Kiai tersebut ya. Tapi setelah kita cermati ya, kita bertanya kepada Kiai yang lebih senior lagi ya, justru menurut beliau-beliau yang sudah sangat senior itu, di waktu malam hari itu kamu fokus mengerjakan sholat tahajud itu. Nah saya lebih cenderung mendukung pendapat Pak Kiai yang mengatakan fokuslah kamu di malam hari itu tahajud saja. Karena kalau membaca Al-Quran kan waktu sholat kita membaca Al-Quran Pak Andi, ya kan, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek yang lain, itu sudah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak semata-mata, ya kan, tidak semata-mata dipahami. Ini ada kitab, ada buku Al-Quran terus dibaca ini. Nah, ternyata tidak seperti itu. Nah, saya lebih mengerti atau memahami pendapat Pak Kiai yang rasa senior itu. Karena ketika orang sedang mengerjakan sholat, kami itu sedang membaca Al-Quran. Nah, itu. Bahkan ada perkembangan yang terbaru yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ya. Sewaktu saya ke Jakarta, saya melihat imam sholat maghrib saya itu di depannya Pak Andi ada Al-Quran besar sekali Pak Andi. Nah terus dibaca gitu Pak Andi.
Nah itu kan berarti membaca Al-Quran itu benar-benar dipahami, membaca bukunya itu, ya kan? Karena memakai apa itu namanya, penyangga Al-Quran itu, Al-Quran memang besar sekali itu. Jadi dari jarak 1 meter gini terbaca itu. Oh misalnya saya surat Wadduha, Ad-Duha nggak hafal itu, itu tinggal baca gitu. Nah itulah kemajuan pemahaman ya, kemajuan pemahaman. Nah kalau menurut saya selama ini itu ya kalau sudah berani menjadi imam ya sudah harus hafal itu, sudah harus dibaca. Karena Allah memberikan keringanan, tidak harus membaca utuh 1 surat Yasin misalnya. Wah itu panjang sekali itu. Jadi prinsip yang pertama tadi kita ingatkan kembali bahwa sholat tahajud itu spiritual, ibadah spiritual yang akan menjamin kita sukses itu. Kalau secara fisik ya, secara fisik kalau orang mau pinter ya harus baca bukunya ya. Kita mau ahli manajemen misalnya ya, untuk manajemennya kita baca itu. Nah tetapi tidak cukup kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ya kan, di dalam surat Al-Fatihah tadi yang kita baca, ya karena butuh wa ya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah ternyata mengapa kita harus memohon pertolongan kepada Allah? Karena kita sebagai manusia ya, banyak sekali hal-hal yang kita tidak mampu mengerjakannya itu, atau kita tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita itu. Nah, jadi kita karena butuh karena nasta'in tadi, setelah kita mengabdi kepada Allah, kita mengikuti Allah ya, maka kita minta tolong pada Allah. Karena di dalam banyak ayat Al-Quran dijelaskan bahwa segala urusan apapun pada akhirnya keputusan atas peristiwa itu atau kejadian itu keputusan akhirnya ada di tangan Allah atau ada pada Allah. Nah itu. Jadi kita tidak boleh mengerjakan sesuatu itu yakin berhasil dengan usaha kita sendiri. Nah kita harus yakin berdasarkan surat Al-Fatihah tadi bahwa kita harus berharap, harus memohon pertolongan kepada Allah, sehingga Allah akhirnya memberikan keputusan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Nah ini ada satu contoh yang menarik ini. Tadi saya dipesan oleh seorang yang mengikuti video tahajud ini, Pak Adit. Tolong dikasih contoh yang nyata kan. Mungkin beliau nggak nonton secara utuh ya, jadi ini kejadian nyata ini. Ada profesor saya itu waktu itu, dia mau operasi batu ginjal itu. Jadi batu ginjalnya itu
harus operasi, tetapi beliau dikasih alternatif. Ada bro, alternatifnya bro, yaitu dengan disinar laser, Pak Andi. Jadi batu ginjalnya itu disinar laser, nanti pecah sendiri, hancur sendiri. Jadi nggak perlu dibelah-belah katanya, nggak perlu ada pembedahan. Nah beliau itu sangat yakin, saya sudah milih dokter-dokter yang terbaik, saya sudah milih operasi yang paling mahal gitu, pokoknya yang paling mahal yang gimana gitu, saya bayar kata. Nah itu sebelum operasi itu beliau cerita sama mahasiswanya, saya akan dioperasi dengan sinar laser nanti. Saya sudah menyiapkan tim dokter yang canggih-canggih, yang senior-senior, mengadakan. Saya sudah memilih rumah sakit yang terbaik lah, bukan hanya terbaik, termahal katanya Pak. Jadi ya secara secara akal sehat manusia itu sudah benar yang akan dikerjakan. Nah ternyata beliau, ya mohon maaf ya, melupakan pertolongan Allah. Jadi ya mungkin lupa ya, kalau menurut saya mungkin beliau lupa bahwa terakhir setelah semua itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya itu minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong operasi saya itu nanti sukses gitu. Loh, ternyata Pak Andi waktu dioperasi itu salah satu dokter yang menembakkan sinar laser itu melenceng tuh, jadi tewak tuh, Masya Allah. Saya sampai deg gitu kan. Jadi yang harusnya ditembak batunya kena jantungnya apa meninggal profesornya itu. Ya ampun, itu saya ingat sampai hari ini bahwa keputusan akhir itu memang ada pada Allah, di tangan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, bahwa ketika Nabi Muhammad perang itu, kata Allah itu apa? Ketahuilah yang melempar, yang membunuh musuh-musuh kamu itu aku, kata Allah. Saya kaget Pak nih. Ternyata Allah itu tidak membiarkan Nabi Muhammad itu berperang melawan pasukan yang sangat tidak masuk akal bisa menang gitu. Pasukan Nabi Muhammad itu kalau tidak salah ya di buku itu disebutkan 300 melawan 3.000 orang gitu loh. Kalau kita melihat musuh begitu banyak kan takut Pak Adil. Tapi Nabi Muhammad tenang aja kan. Ternyata benar pertolongan Allah tuh menolong betul-betul. Nah pelajaran yang kita jadikan contoh tadi itu, bagaimana cara kita mendatangkan pertolongan Allah itu. Nah kalau menurut petunjuk Al-Quran, pertolongan Allah itu kita datangkan dengan sholat tahajud itu. Mengapa? Karena ada hadis kutsinya itu. Hadis kutsi itu silahkan dibaca ya nanti kalau saya kelewatan ya. Dalam hadis kutsi itu disebutkan bahwa pada malam hari Allah itu bertanya kepada umat manusia, siapa di antara kamu semua yang membutuhkan pertolongan saya siap menolong kamu. Siapa di antara kamu yang berdoa pada malam hari ini, doamu akan saya kabulkan, pasti saya kabulkan. Dan yang terakhir itu yang paling penting,
siapa di antara kamu yang malam ini mau minta ampun kepada saya atas semua kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan? Aku pasti mengampuni semua kesalahan-kesalahanmu itu. Nah itu. Jadi sebelum kita dihukum oleh Allah, seandainya kita mempunyai kesalahan ya, itu dengan sholat tahajud. Nah salah satu doa di dalam sholat tahajud itu kan, ya Allah ampunilah kami gitu. Ya Allah ampunilah kami. Nah itu pasti diampuni. Bahkan ada buku yang menjelaskan bahwa para ahli tahajud itu nanti di akhirat itu ketika buku amalnya diperiksa oleh malaikat, malaikatnya kaget. Kenapa? Semua kesalahannya itu dicoret semua oleh Allah. Semua kesalahan yang telah dilakukan. Nah sehingga di buku amal pengamal tahajud itu, bukunya isinya cuma kebaikan semua. Malaikat kan, yaudah silakan langsung masuk surga gitu. Singkat cerita gitu. Jadi itu yang memotivasi orang-orang yang paham tahajud itu malam-malam harus tahajud supaya nanti di akhirat itu ketika orang lain diperiksa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pengamal salat tahajud itu dibuka bukunya, nggak ada kesalahannya ini orang. Oh sudah diampuni oleh Allah. Jadi, nah ini yang perlu kita catat. Semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu sebelum dijatuhkan pembalasannya, kita minta ampun sama Allah, kemudian dihapus sehingga tidak dihukum oleh Allah. Ya kan? Nah, banyak manusia itu berharap bahwa semua kesalahan-kesalahannya itu diampuni. Tetapi juga banyak sekali orang-orang yang merasa tidak perlu minta ampun itu. Kenapa? Karena merasa yakinlah bahwa apa yang dilakukan itu tidak akan diberi pembalasan oleh Allah. Nah itu di dalam surat Al-Fatihah ayatnya mengatakan Maliki Yaumiddin, yang berkuasa atas hari pembalasan. Maksudnya Allah gitu. Allah kan pertama Allah itu disebutkan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ayat berikutnya itu yang berkuasa penuh atas pembalasan atas setiap amal perbuatan manusia. Jadi surat Al-Fatihah ini sejak dahulu kala ketentuan Allah itu begitu, bahwa Allah sajalah yang akan memberi pembalasan atas setiap perbuatan manusia. Bahkan sekecil apapun amal perbuatan baiknya itu akan diberi pembalasan oleh Allah, akan diperhitungkan. Nah kalau perbuatan yang salah itu masih ada waktu untuk meminta ampun kepada Allah, supaya apa ya? Supaya kita jangan dihukum sama Allah pada waktunya, kan pada hari pembalasan. Hari pembalasan itu kapan? Nah itu menjadi rahasia Allah. Apakah pembalasannya itu
seketika, apakah pembalasannya itu sehari kemudian, apakah pembalasannya itu seminggu kemudian, apakah pembalasannya itu sebulan kemudian, bahkan apakah pembalasannya itu setahun yang akan datang, itu tidak ada yang tahu, itu menjadi rahasia. Nah itu. Baiklah, prinsip yang kedua, ada yang lupa. Mohon jangan lupa subscribe ya Pak Ali. Subscribe channel ini sebagai bukti bahwa Anda sudah menonton video ini, karena setiap yang subscribe itu ternyata ada catatannya di Google. Nah saya yang kita semua bersyukur itu ternyata video kita ini tidak hanya disiarkan di Indonesia, tetapi bahkan seluruh dunia. Menurut informasi, justru sebagian besar penonton video ini adalah dari Malaysia, kemudian dari Vietnam, dari Arab Saudi, bahkan dari Afrika ada itu. Kemudian Pak Andi, Pak Yosef, banyak yang bertanya, loh, Hakatindo itu siarannya disiarkan dari mana katanya? Ada yang nelpon, ada. Perlu kita kasih tahu gak ya Pak Andi? Sementara belum aja dulu ya. Ya pokoknya tonton dulu, ikutin terus aja nanti. Suatu saat kita sampaikan video ini disiarkan dari mana gitu ya kan. Ya yang penting ikutin dulu, karena kita baru awal-awal nih, baru 2 bulan lah, sekitar 2 bulanan. Nah baiklah, jadi banyak yang sudah mengenal Hakatindo, bahkan mengucapkan Hakatindo katanya. Wah, mungkin setiap setengah jam ya Pak Yosef ya, jingle Hakatindo dimunculkan gitu di tengah-tengah video itu. Ya, misalnya setengah jam muncul lagi Hakatindo gitu. Itu mis. Baiklah saudaraku. Nah, prinsip yang kedua, bahwa sholat tahajud itu menjamin kita sehat terus dan terus sehat. Sekarang saya mau bertanya ini, apakah ada resep yang bisa memastikan kita akan sehat selama hidup di dunia ini? Itu pertanyaan yang perlu kita sampaikan. Bahkan dulu pernah ada orang yang penasaran itu, kenapa kok banyak orang sakit itu. Ya kan, ada orang tua malah lumpuh di masa tuanya, ada orang tua yang di masa tuanya stroke, jalan aja nggak bisa. Nah kemudian orang tersebut berpikir ya, ini resepnya apa supaya kita selama hidup di dunia itu tidak pernah sakit itu. Karena tugas paling berat kita di dunia ini sebetulnya bukan mencari uang Pak Andi. Ternyata tugas yang paling berat harus kita lakukan adalah menjaga badan kita, menjaga jasmani kita ini. Sekarang kemarin ada seorang dokter ya ini maaf ya kalau menyebut nama, kena kanker otak terus meninggal dunia. Nah itu kan kalau saya sebagai orang awam berpikir ya, nah dokter saja sakit apalagi orang biasa itu. Nah ini hanya menjadi introspeksi bagi kita semua ya. Pertanyaan mendasarnya itu, apakah bisa seorang manusia itu selama
hidup di dunia ini tidak pernah kena penyakit itu. Nah, banyak buku yang sudah saya baca itu menyarankan, wah, 1 hari harus jalan kaki 10 kilometer katanya. Jalan. Pokoknya pagi-pagi keluar rumah jalan kaki kemana 10 kilometer minimal. Itu resep orang itu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan Bapak harus fitness katanya. Ke apa itu? Gym, tempat fitness itu ya. Minimal 2 hari sekali katanya. Oke, terus apa lagi saya bilang itu? Terus kontrol kesehatan katanya. Kontrol kesehatan ke rumah sakit gitu. Ternyata metode-metode itu ternyata tidak berhasil, Pak Andi. Ternyata orang-orang itu yang katanya udah lari pagi, entah pagi, entah siang, entah sore itu, saya pernah lihat marip malah olahraga itu. Ya, saya mentertawakan diri saya sendiri ya. Marip malah olahraga. Ada yang naik sepeda seminggu sekali harus keluar kota katanya Pak. Lah malah kemarin ada orang naik sepedaan itu malah di perjalanan pulangnya kena serangan jantung Pak, meninggal dunia di jalan. Ya ampun. Ya itu contoh-contoh yang kata tetangga saya tadi pesan, kasih contoh yang kehidupan sehari-hari. Dan terus apa lagi? Orang yang rajin kontrol ke rumah sakit itu. Ini akhirnya kena penyakit kanker itu. Wah, malah harus dilarikan ke luar negeri segala macam. Nah, akhirnya kan orang harusnya berpikir kan, kalau gitu apa resepnya supaya kita itu bisa bertahan sehat selama kita hidup di dunia ini. Jadi kalau bisa kita nanti dipanggil Allah itu, dijemput malaikat itu, kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang cita-cita besar kita ya kan, cita-cita tinggi kita itu. Nah kalau kita bisa seperti itu, kita disebutnya husnul khotimah itu. Ketika kita nanti dijemput malaikat, malaikatnya heran kepada kita, Bapak kok dalam keadaan sehat walafiat gitu kan. Sementara orang-orang lain yang saya jemput itu dalam keadaan tidak berdaya, tergeletak di rumah sakit dan lain-lain. Itu. Nah jadi ternyata resepnya cuma satu itu. Kalau mau tetap sehat selama hidup di dunia, yaitu mengerjakan sholat tahajud di malam hari. Karena ada hadisnya itu. Nabi Muhammad menyatakan, memberikan informasi, ketahuilah sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari tubuh kamu. Semua penyakit diusir. Maksudnya dengan sebab sholat tahajud itu Allah mengusir semua penyakit yang ada di tubuh pengamal sholat tahajud. Sehingga tidak ada penyakit yang di dalam tubuhnya orang itu. Jadi prinsip yang kedua, sholat tahajud itu menjamin kita sehat terus dan terus sehat. Nah kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, sholat tahajud itu ternyata hanya dikerjakan oleh orang-orang yang cerdas. Wah, itu artinya apa? Artinya, ya mohon maaf ya kalau saya menyampaikan itu,
Berarti yang tidak mengerjakan sholat tahajud itu orang-orang yang tidak cerdas. Saya pernah ketemu Ustadz, beliau itu kaget. Kok Bapak bisa menyimpulkan seperti itu gitu? Ini kan jelas pernyataan Nabi Muhammad. Hanya orang-orang yang cerdas yang mau. Malah Al-Quran itu. Hanya orang-orang yang cerdas yang mau mengerjakan sholat tahajud. Berarti yang tidak cerdas tidak mengerjakan. Nah kemudian disebut di dalam Al-Quran juga bahwa kebiasaan orang-orang yang cerdas, kebiasaan orang-orang yang berpikir itu adalah malam-malam itu mengerjakan sholat tahajud. Nah itulah tanda indikator bahasa sekarang itu, indikator orang tersebut itu orang cerdas. Karena yang tidak bangun dan tidak mengerjakan sholat malam itu disebut tidak cerdas. Ya, mohon maaf bahasanya belum pinter lah kalau menurut Al-Quran, menurut surat Al-Fatihah itu waladhdallin, orang yang belum mengetahui, orang yang belum paham. Yaitu urusannya sama Allah ya, nanti bagaimana Allah itu. Nah kemudian prinsip yang keempat dalam sholat tahajud itu, sholat tahajud sanggup mempercepat doa dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita punya cita-cita, banyak doa-doa saya kok belum dikabulkan oleh Allah, ya udah kita memperbanyak sholat tahajud di waktu malam hari. Nah kemudian prinsip yang kelima, nah ternyata doa yang terbaik itu adalah sholat tahajud. Akhir-akhir ini saya melihat di media sosial, saya melihat di TikTok itu, Pak Andi, ada orang punya pendapat kita itu tidak perlu berdoa katanya. Saya kaget mendengar kata pengantar beliau itu. Kita tidak perlu sembahyang katanya. Kok orang ini punya pendapat gini ya? Nah, ternyata menurut orang itu yang penting dalam hidup ini adalah melakukan amal perbuatan baik. Nah, jadi menolong anak-anak yang kelaparan, menolong anak-anak yang nggak terurus oleh orang tuanya, gitu. Terus menolong orang jompo yang udah nggak diurus sama anaknya, itu. Jadi yang penting itu sehari-hari kita melakukan perbuatan baik, menolong orang lain. Yang kalau menurut saya ya, mohon maaf ya kalau menurut pendapat saya itu berbeda lah dengan ajaran agama Islam lah. Agama Islam itu mengajarkan kita itu berbakti kepada Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Malah ya memang pentingnya kita mengenal Allah ya. Jadi tambahan sedikit ya. Ada orang yang bertanya bahwa kalau alam semesta ini diciptakan, siapa yang menciptakan? Pertanyaan orang itu. Ya kan jelas ya, kalau kita sebagai orang Islam yang menciptakan seluruh alam semesta dan dunia itu pasti Allah. Alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, ya kan? Ya kan?
orang-orang pasti tahu kan, kalau punya anak itu pasti dari suatu proses. Nggak mungkin tiba-tiba ada perempuan kok hamil, itu ada perempuan hamil punya anak sendiri. Nah itu. Nah kemudian orang itu bertanya lagi, kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Arahnya ke situ toh, mau bertanya tentang itu. Nah kalau kita sebagai orang Islam, di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Yang berawal itu pasti akan berakhir, kecuali Allah itu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Nah contohnya apa ada yang tidak berawal dan tidak, jangankan waktu kita belajar di SMA dulu, angka itu dimulai dari angka berapa? 0 katanya. Enggak, sebelum 0 ada -1, sebelum -1 ada -2, dan seterusnya ya. Saya waktu itu kan IPA ya. Nah terus angka awal itu angka berapa? Akhirnya guru SMA saya menjangan unlimited, itu dia ngasih gambar apa itu. Jadi ada yang tidak berawal. Angka saja tidak berawal, apalagi Allah itu, apalagi Tuhan itu. Makanya ma'rifatullah, mengenal Allah itu sangat penting sekali. Nah sehingga kita itu sadar bahwa hidup di dunia ini kita itu ada yang harus kita ikuti gitu. Harus ada yang kita mengabdi kepada Allah. Nah itu menanggapi sedikit ya. Ya silakan aja, namanya orang bebas berpendapat dengan tidak boleh saling menyalahkan. Ya bebas, silakan lah. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, itu prinsipnya. Nah kemudian prinsip yang kelima itu, doa yang terbaik itu ternyata bernama salat tahajud. Itu sangat jelas gitu, bahwa mau dipelajari, dikaji dari manapun, itu doa yang terbaik itu adalah sholat. Dan sholat yang sangat berat itu adalah sholat di waktu malam hari, apalagi setelah bangun tidur. Nah kemudian prinsip yang keenam, keenam itu berjuang dengan gigi, jangan sampai kehilangan sholat tahajud. Ya kan? Apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita tekuni itu, kita harus memperjuangkan juga sholat tahajud. Tadi selain kita memperjuangkan keluarga kita, memperjuangkan anak-anak kita, memperjuangkan rezeki kita, juga jangan lupa memperjuangkan sholat tahajud itu. Jangan sampai kehilangan sholat tahajud. Bahkan Allah sendiri berpesan, kamu itu harus gigih. Gigih itu terus menerus ya, gigih. Jadilah orang yang gigih dalam mengerjakan sholat tahajud. Nah kemarin saya mendengar pengajian dari seorang ustadz yang luar biasa menurut saya. Beliau menjelaskan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang gigih. Bersama orang-orang yang gigih itu yang gimana? Yang terus berjuang, terus mengerjakan, terus meningkatkan kualitasnya. Nah itu akhirnya akan dijadikan orang yang berhasil di dunia ini.
Bahkan kemarin saya membeli buku itu tentang sholat. Jadi membahas sholat secara umum tuh. Nah, salah satu babnya itu saya kaget membacanya. Apa kata bab itu Pak Andi? Sholat itu menjadikan kamu kaya raya. Kaget saya. Jadi salah satu ilmu sholat itu sholat itu menjadikan kamu kaya raya. Nah, kemudian prinsip yang ketujuh ya. Prinsip yang ketujuh. Sholat tahajud itu perintah Allah. Itu tidak akan berdebat lagi orang-orang yang malam-malam mengerjakan sholat tahajud. Saya ketemu seorang kiai yang senior itu. Beliau ditanya, sholat tahajud itu Pak Kiai hukumnya wajib atau sunat sih? Beliau menjawabnya singkat, sholat tahajud itu perintah Allah. Saya mengerjakan sholat itu karena itu perintah Allah. Saya yang mendengarkan itu kaget, wah beliau berarti Pak Kiai tadi ya, maksudnya ilmunya sudah sangat tinggi itu. Udah gak mau berdebat hukumnya apa. Karena kalau kita ketemu orang yang masih mempermasalahkan hukum sholat tahajud itu, debatnya bisa berhari-hari Pak Andi. Bisa berbulan-bulan gak selesai itu. Nah, itu makanya kita ikut orang yang sudah tinggi ilmunya. Itu perintah Allah, udah. Namanya perintah Allah itu kerjakan itu. Nah, kemudian prinsip yang ke-8. Prinsip yang ke-8 ini menjadi tamu Allah. Orang yang sedang mengerjakan sholat tahajud itu adalah orang yang sedang menjadi tamu Allah. Wah, kalau kita diterima Allah sebagai tamunya, kita tuh tidak mungkin akan dijadikan hidup sengsara oleh Allah. Kita tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah. Kita tidak mungkin akan dibangkrutkan oleh Allah. Kita tidak mungkin akan dijadikan sakit oleh Allah. Nah, mengenai sakit ini ya, ada beberapa orang yang mempunyai pendapat. Kelompok pertama itu mempunyai pendapat bahwa sakit itu menghapus dosa kan. Katanya Pak Yosef, Pak Andi katanya itu. Sakit itu menghapus dosa. Jadi kalau orang sedang sakit parah itu dosanya sedang dihapus katanya. Nah, mohon maaf kalau saya tidak sependapat dengan pendapat itu. Kemudian ada orang juga yang punya pendapat orang yang sedang sakit parah itu orang yang sedang dihukum oleh Allah. Nah, itu saya setuju pendapat yang kedua ini Pak Adi. Jadi setelah diselidiki ya, ternyata penyebabnya orang-orang yang sakit parah di masa hidupnya itu karena tidak pernah sholat tahajud itu. Nah, jadi yang ke-8 ini, prinsipnya yang ke-8 itu sholat tahajud itu kita menjadi tamu Allah. Nah, kalau sudah menjadi tamu Allah itu luar biasa gitu kan. Wah, ini mungkin perlu dibahas 1 hari penuh ini. Menjadi tamu Allah ini. Dan suatu saat ya kita akan menyediakan waktu bagaimana menjadi tamu Allah itu. Nah, dan prinsip yang ke-9 itu, prinsip yang ke-9 tadi yang ke-8 ya. Prinsip yang ke-9 itu ini nih, prinsip yang ke-9. Orang yang mengerjakan sholat tahajud itu motivasinya ada 2. Karena takut dan karena berharap kepada Allah. Ya, sangat jelas itu disebut dalam Al-Quran. Takut itu apa maksudnya? Takut kalau dihukum sama Allah. Itu.
Karena di dalam surat Al-Fatihah sangat jelas sekali, saudara-saudaraku, bahwa kita menyatakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini banyak yang menerjemahkan beda-beda ini, tapi nggak apa-apa, namanya usaha manusia untuk memahami Al-Qur'annya. Yang pertama itu memahami ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukkanlah pada saya jalan yang lurus. Ini saya tanya orang-orang Pak Andi, pada nggak paham Pak Andi. Kok jalan yang lurus itu apa maksudnya? Terus kenapa kok kita minta ditunjukkan saja gitu? Itu saya nggak mau berdebat dengan yang seperti itu. Saya akhirnya ketemu buku yang bagus sekali. Ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya dengan bahasa kita yang mudah ya. Itu maksudnya pimpinlah kami ya Allah, supaya kami itu hidup dengan cara-cara yang benar. Jadi siratal mustaqim itu cara-cara hidup yang benar menurut Allah ya, tentu saja ya. Nah itu, jadi kalau orang sudah hidup dengan cara-cara yang benar menurut petunjuk Allah, itu akan diberi banyak kenikmatan hidup. Itu surat Al-Fatihah, ya bukan ngarang sendiri ya. Akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan hidup. Nah kemudian sebaliknya, orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak benar, atau bahasa mudahnya itu hidup semaunya sendiri gitu ya. Hidup, kalau bahasa Jawa itu sakarepe udele dhewe ya. Kalau bahasa Sunda itu karep sorangan lah ya, itu repot itu. Nah itu pasti akan dihukum oleh Allah, atau bahasa mudahnya itu akan disiksa oleh Allah. Nah kemudian yang ayat terakhir dari Al-Fatihah itu, cara-cara hidup yang benar itu bukan cara-cara hidupnya orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. Jadi kalau orang nggak tahu tentang sholat tahajud, ya pasti tidak akan mengerjakan sholat tahajud, atau tidak mau hidup dengan cara yang benar menurut Allah. Jadi orang Islam itu cara hidupnya yang benar itu malam-malam waktunya dipakai untuk tahajud. Nah itu kalau menurut Al-Fatihah tadi ya. Jadi kalau orang tahajud itu yang kedua tuh karena berharap kepada Allah, ya kan yang bisa mengabulkan doa, yang bisa menolong kita itu kan Allah, yang bisa menyelamatkan perjalanan hidup kita itu Allah itu. Nah itu kita berharap kepada Allah. Jangan sampai kita hidup di dunia mengalami kecelakaan gitu. Nah, ada contoh ini, contoh nyata ini. Satu keluarga itu pagi-pagi habis subuh mau pergi ke luar kota, naik mobil satu keluarga. Nah terus di jalan tol tiba-tiba sopir itu tadi itu menabrakkan diri ke truk yang ada di depannya. Wah, langsung ringsek, meninggal semua di mobil itu. Nah itu kalau dalam bahasa agama, malam-malamnya nggak ada yang tahajud tuh Pak Andi. Kalau bahasa agama ya. Jadi tidak dilindungi oleh Allah, tidak diselamatkan oleh Allah. Sementara pernah ada kejadiannya di jalan tol tuh Pak Andi. Tiba-tiba sopirnya itu kena stroke atau apa,
diem aja Pak Andi. Untung bapak yang di belakangnya itu cepat sadar, langsung direbut setirnya gini, langsung dipinggirkan ke pinggir jalan tol. Bisa berhenti untungnya. Kan jalan tol itu kan ada jalan yang nanjaknya itu ya. Kalau untuk ada apa-apa, mobil dinaikkan ke situ pasti mati di situ ya kan, masih berhenti kan. Itu selamat Pak Andi. Masya Allah. Jadi itulah ya pertolongan Allah ya, sekalian itu luar biasa Allah menyelamatkan. Ada juga satu bis Pak Andi. Satu bis itu tiba-tiba sopirnya mau meninggal dunia Pak Andi. Mau meninggal dunia itu minggir dulu beliau itu. Minggir dulu, sudah di pinggir jalan aman, meninggal. Wah itu kan satu bis selamat itu Pak Andi. Itu artinya apa? Ya, dalam bahasa agama, seluruh bis itu, seluruh penumpangnya itu diselamatkan oleh Allah. Itu asna. Nah, prinsip yang ke-10 itu dalam buku tentang sholat tuh. Saya kaget membacanya itu. Jadi di situ disebutkan salah satu hikmah atau mukjizat sholat itu kamu menjadi kaya raya. Kaget saya. Kan dikiranya orang kan sholat tuh cuma gitu-gitu aja ya kan. Ternyata ada ilmunya itu, bahwa orang yang sudah banyak sholatnya tidak mungkin dijadikan miskin Pak. Itu pesan yang kita sampaikan itu. Nah apalagi orang itu mengerjakan sholat tahajud ya, sholat yang sangat mahal sekali dan sangat berat sekali itu bagi orang-orang yang berat itu kan, yang belum sanggup mengerjakan. Tapi orang-orang yang sudah niat berjuang itu dipastikan akan mudah itu. Nah kemudian prinsip yang ke-11 itu, dengan rutin terus-menerus mengamalkan tahajud maka akan dikeluarkan oleh Allah dari semua kesulitan hidupnya. Kesulitan apa, namanya aja orang hidup ya Pak Andi ya. Namanya orang hidup itu ada saja tantangannya, ada saja kesulitannya. Nah itu kalau malam-malam tahajud itu ditolong oleh Allah. Nah kemudian prinsip yang ke-12 itu bahwa kalau kita mau diselamatkan oleh Allah dalam setiap urusan kita, dalam setiap kejadian yang akan kita hadapi itu, jangan tidur saja di waktu malam hari. Oh ya, ada yang bertanya Pak Andi, kalau kita sedang dalam perjalanan malam, terus sholat tahajudnya gimana katanya? Misalnya kita pergi dari kota Tasikmalaya ke Surabaya, berangkat dari sini di kota Tasikmalaya itu jam 10 malam, kan pasti melewati malam hari, dari jam 10, 11, 12 sampai di Surabaya itu jam 7 pagi. Nah gimana itu sholat tahajudnya? Ya kan sholat tuh boleh sambil duduk kan? Dan penting niatnya kan. Jadi kita membayangkan, kita meskipun kita duduk, kita membayangkan kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Nah itu jadi sholat itu bisa dikerjakan di mana saja. Tidak ada istilah wah nggak bisa mengerjakan sholat nih karena kita dalam perjalanan. Wah jangan begitu, karena kan kita kan nggak bisa wudhu katanya. Di kereta itu kan
kita nggak bisa wudhu, ya tayamum lah, gitu aja solusinya itu. Jadi ada alternatif, ada solusinya lah, ada solusinya. Itulah kemudahan keringanan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam situasi dalam kondisi apapun itu. Nah, kemudian kita baca ini surat Al-Quran surat Al-A'raf nih. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7, saudara-saudara semua. Ayatnya ke-205. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang melalaikan pelajaran dari Tuhan. Wah, ini kalimatnya singkat tapi padat sekali. Jadi ternyata Allah itu menurunkan pelajaran kepada kita. Ya, menurunkan pelajaran kepada manusia. Nah, salah satu pelajaran yang diturunkan Allah kepada kita itu adalah pelajaran tentang sholat tahajud ini. Nah, itu. Nah, kemudian Allah berpesan tadi di dalam Al-Quran itu, janganlah kamu melalaikan pelajaran yang diturunkan dari Tuhan. Nah, karena kita fokus mempelajari sholat tahajud, maka tentu maksudnya Allah itu kita renungkan sebagai jangan sampai melalaikan sholat tahajud itu. Nah, kemudian apa yang penting kita catat? Nah, dalam bahasa lebih luasnya pesan Allah itu, janganlah kamu melalaikan pelajaran tentang sholat tahajud ini. Sudah begitu banyak orang yang tidak peduli dengan sholat tahajud ini. Sudah begitu banyak orang yang mengabaikan atau tidak mau memenuhi syarat. Nah, ini ada kisah menarik ini, Pak Andi, Pak Yosef. Ada seorang wali Allah yang sangat terkenal. Ketika sedang sholat tahajud malam-malam sendirian, mendengar suaranya sangat jelas itu. Wahai hamba Allah, ya, mulai malam ini kamu sudah tidak perlu sholat lagi, katanya. Suaranya kok begitu itu? Sholat kamu sudah cukup, katanya. Nah, langsung wali Allah itu menjawab, setan, pergilah kamu, jangan ganggu saya, katanya. Saya tidak bisa ditipu oleh kamu. Nah, sedikit lagi ya. Nah, itu maksudnya begini, Pak Andi, Pak Yosef. Kalau kita lagi sholat tahajud lah misalnya, kok mendengar suara itu, mendengar dengan telinga kita, berarti itu suara setan, bukan suara Allah. Kenapa? Karena Allah itu suaranya tidak bisa kita dengar. Dan Allah itu kalau berbicara kepada manusia itu melalui ilham, Bu. Jadi kita nggak mendengar suara. Nah, jadi ulama tersebut itu ilmunya singkat sekali. Apa yang kamu dengar pasti bukan suara Allah. Yang kamu dengar dengan telinga kita itu, Pak Andi, punya. Kemudian apa yang kamu lihat dengan mata kita ini, ya Pak Andi, itu kalau kita melihat ini pasti bukan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kita.
Nah, jadi langsung oleh beliau itu langsung dinyatakan terus yang paling penting nih Pak Andi, Pak Yosef ya, bahwa Allah itu tidak pernah membatalkan perintahnya. Itu dalam Al-Quran itu. Jadi prinsipnya memahami Al-Quran itu salah satunya tidak ada ayat Allah yang dibatalkan oleh ayat yang lain. Satu itu. Terus kedua, tidak ada ayat Al-Quran yang saling bertentangan. Isinya satu ayat dengan ayat yang lain. Apalagi ada ayat yang membatalkan ayat sebelumnya itu. Itu tidak mungkin itu. Apa yang sudah diputuskan oleh Allah ya itu akan menjadi ketentuan yang terus berlaku seterusnya. Jadi Allah itu tidak pernah dalam Al-Quran disebutkan menyuruh seseorang berhenti sholat. Nabi Muhammad yang Nabi aja sampai detik terakhir tetap sholat tahajud itu ya, tetap mengerjakan sholat. Apalagi saya, kata Pak Wali itu, kata Wali. Jadi langsung dia menyatakan kamu pasti bukan Allah, kamu pasti setan, pergilah kata. Baiklah, alhamdulillah kita bisa banyak belajar dengan tahajud ini. Sekali lagi subscribe ya, tapi subscribe sudah lebih dari yang disyaratkan ya Pak Andi ya. Tinggal apa jam tayang kan. Itu kan semakin banyak yang menonton, insya Allah. Ada salah satu video kita itu Pak Andi ditonton oleh 6.000 orang. Itu luar biasa ya. 6.000 orang itu kalau kita kumpulkan ya gimana di depan kita. Wah, ya baiklah. Sebelum kita tutup, kita memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami semuanya umat Islam bisa diberi ilmu tahajud yang semakin banyak, semakin diberi kekuatan lahir dan batin kita bisa mengerjakan sholat tahajud itu. Ya Allah, jangan sampai kami ini termasuk golongan orang-orang yang melalaikan pelajaran-pelajaran dalam kitab suci Al-Quran. Ya Allah, kami paham bahwa kalau kami tidak mengikuti Engkau ya Allah, hidup kami pasti sengsara. Hidup kami pasti mengalami banyak kecelakaan, mengalami banyak musibah. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan hidup kami ini. Ya Allah, lindungilah kami dalam setiap urusan kami. Kami sadar betul bahwa setiap urusan, setiap pekerjaan itu keputusan akhirnya ada di tangan Engkau ya Allah. Ya Allah, izinkan kami terus sehat dan sehat terus. Izinkan kami menjadi hamba-hamba, golongan hamba-hambamu yang cerdas. Karena yang masuk surga itu nanti hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang berilmu yang masuk surga ini. Baiklah, kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa menyampaikan pelajaran tahajud pada hari ini. Jangan lupa terus menonton semua video yang sudah kita sajikan. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Hakatindo. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.